Halo, berjumpa lagi dengan saya. Nah, kita ketahui bahwa banyak sekali senyawa hidrokarbon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah plastik. Plastik merupakan polimer dari senyawa hidrokarbon. Contohnya adalah plastik jenis PE yang merupakan polimer dari senyawa etilen atau etena. Penggunaan plastik dipilih karena plastik memiliki sifat yang kuat, lentur, dan memiliki harga yang relatif murah. Penggunaan plastik yang terus-menerus tersebut menimbulkan masalah baru bagi lingkungan karena plastik merupakan bahan yang sulit diurai dengan cepat. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai cara menanggulangi sampah plastik dan dapat dijadikan sebagai bahan yang lebih berguna melalui proses pirolisis. Proses pirolisis merupakan proses peruraian bahan secara termal tanpa adanya oksigen, sehingga akan menghasilkan produk berupa gas, cair, dan padatan. Dalam prosesnya, pirolisis tidak menghasilkan partikel ke udara, sehingga aman bagi lingkungan. Nah, di dalam proses pirolisis tersebut akan terjadi perengkahan secara termal pada rantai polimer plastik. Nah, proses ini akan menghasilkan bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Wah, menarik bukan? Sampah plastik yang tidak berguna dapat dijadikan sebagai bahan bakar melalui proses pirolisis. Penasaran dengan prosesnya? Untuk itu, simak podcast selanjutnya dan kita akan melakukan percobaan tentang pirolisis tersebut. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum mengenai pirolisis sampah plastik. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita akan menjelaskan untuk bahan dan alat sebagai berikut. Untuk alatnya, kita menggunakan reaktor yang terbuat dari panci bekas. Reaktor ini dilengkapi dengan tutup yang terhubung dengan pipa untuk mengalirkan uap hasil pirolisis. Nah, uap yang dihasilkan akan mengalir melalui pipa dan akan ditampung di botol kaca. Reaktor ini juga dilengkapi dengan pengait tutup agar tutup dapat tertutup dengan rapat. Kemudian ada kompor, dan kita akan menggunakan botol kaca sebagai penampung dari hasil pirolisis. Selanjutnya, untuk bahan utama, kita menggunakan sampah plastik jenis PE yang merupakan polimer dari monomer etena. Sebelum digunakan, sampah plastik harus dalam keadaan bersih dan kering dan kita potong menjadi bentuk yang lebih kecil seperti ini. Selanjutnya, ada es batu yang akan kita gunakan sebagai kondensator sederhana. Untuk langkah pertama, kita akan memasukkan sampah plastik ke dalam reaktor. Sampah plastik yang kita gunakan dalam praktikum ini sebanyak 300 gram. Selanjutnya, reaktor ini kita tutup dengan keadaan rapat. Penutupan dengan rapat ini bertujuan untuk menghindari adanya udara yang masuk ke dalam reaktor. Selain itu, kalian juga bisa mengalirkan gas nitrogen ke dalam reaktor untuk menghindari adanya gas oksigen di dalam reaktor yang berlebihan, sehingga produk yang dihasilkan dalam jumlah yang maksimal. Selanjutnya, di ujung pipa, kita pasang botol kaca untuk menampung hasil dari pirolisis. Untuk menghindari adanya kebocoran produk, kita bisa menutup bagian ujung botol kaca dengan menggunakan kain. Selanjutnya, kita susun es batu sedemikian rupa dan kita jadikan sebagai kondensator sederhana. Nah, demikian rangkaian alat pirolisis sederhana yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Kemudian, kita lakukan pemanasan dengan menggunakan api besar selama 1,5 jam. Uap hasil pirolisis akan melewati kondensator sederhana dan akan ditampung di dalam botol kaca. Setelah dilakukan pemanasan selama 1,5 jam,
Produk yang berhasil ditampung di dalam botol kaca berwujud gas, sehingga kita harus segera menutup botol kaca tersebut. Nah, di sini juga terbentuk minyak yang hanya menempel pada bagian ujung pipa. Selanjutnya, gas ini akan kita uji coba dengan cara melakukan pembakaran terhadapnya. Ternyata, gas ini dapat terbakar dan menghasilkan nyala api dengan warna biru. Selain itu, berikut ini ada produk hasil pirolisis yang berwujud padat yang tertinggal di dalam reaktor. Nah, menarik bukan? Pada praktikum kita kali ini, di dalam proses pirolisis ini akan menghasilkan uap yang akan dialirkan melalui pipa ini dan akan didinginkan oleh kondensator sederhana. Produk yang diperoleh dari praktikum kali ini berwujud gas, cair, dan padatan. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak podcast selanjutnya.